yang gagal, lihat orang yang mohon maaf, saya ketemu udah tua, dia ada di barisan belakang majelis taklim. Apa yang dia katakan kepada saya duduk dengan seorang ulama. Itu adalah. Dia bilang apa? Antum tahu, kata dia, Anda tahu itu yang syekh di depan itu teman SD saya, kata dia. Subhanallah, sekarang jadi ulama besar, jadi ulama hebat. Kemudian saya tanya, bapak kerjanya apa? Ya, saya pedagang kaki lima kurma di depan Masjid Kuba ini. Terus saya di situ saya berpikir, subhanallahiladzim, seandainya bapak itu belajar, waktunya digunakan menuntut ilmu dari kota ke kota, dia baca buku, dia hafal Quran, hafal hadis, dia mungkin bisa jadi ulama juga. Ya, Syekh Saleh Al-Maghribi waktu itu kita ikut kajian. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita menggunakan waktu dengan benar, kita pasti sukses. Etos kerja ini kaitannya erat dengan orang yang memuliakan waktu. Baik, terima kasih. Ustaz Kasihkan, berikutnya kami persilakan Ibu Ani. Silakan, boleh berdiri pada. Insyaallah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, terutama Bapak Ustadz Sumarno Syafi'i. Yang perlu saya tanyakan sesuai dengan tema adalah bagaimana cara membangun etos kerja yang baik. Yang satu. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu memiliki etos kerja yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ani. Silakan. Ya, Sumarno. Kalau tadi sih apa yang kedua mungkin yang lebih, yang pertama tadi sudah dijelaskan sepertinya ya. Apa yang kedua, ciri-ciri seorang itu sudah memiliki etos kerja tinggi ya. Silakan ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita membangun etos kerja yang baik? Cara membangun etos kerja yang baik yang pertama kalau kita harus tahu dulu apa kerjaan kita. Bagaimana kita akan bisa membangun etos kerja kalau kita nggak pernah tahu apa yang kita akan kerjakan. Yang pertama. Yang kedua, persiapkan kita dengan apa? Persiapkan dengan kekuatan mental kita. Apa yang kita hadapi? Jangan kita pernah menghadapi kesuksesan, tapi kita siap menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kita berharap ekspektasi kita tinggi. Dengan persiapan menghadapi yang namanya berhayal yang tidak akan meraih kesuksesan. Ibarat saya bilang ngomong begini, ngelihat gunung dari jauh cakep banget. Wow, kalau kita deketin, semak belukar, banyak kerja. Itulah yang harus kita persiapkan. Tadi dibilang, watawassaw bil haqqi siapkan dulu tuh. Dengan apa? Dengan yang namanya kesabaran kita menghadapi kehidupan, bagaimana pekerjaan kita. Orang dilatih yang paling berat adalah menghadapi yang namanya tantangan, ujian, kesibukan. Kehidupan ini adalah dengan sabar. Maka baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad, manusia yang Allah utus dengan contoh figur yang manusia, walaupun ada Nabi Ali sabar menghadapi penderita penyakit, tapi baginda Rasul sabar menghadapi tantangan hidup. Insya Allah kita bisa, amin. Insya modalnya bagaimana? Ikuti nggak 100%, 10%. Bertahap, nggak ada orang sekaligus. Apa yang namanya orang makan minum obat langsung sembuh, kan enggak? Apa yang namanya kita yang namanya makan juga langsung kenyang, kan enggak? Orang sekolah juga kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baru STLR. Kan begitu. Ada tahapannya. Begitu pula kita, bagaimana cara tahapan kita mau dekat kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita, yang penting ada milik usaha. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Kemudian apa tadi Bu yang tanyakan, kalau saya panjang juga sih. Ciri-ciri seorang muslim yang sudah memiliki etos kerja yang tinggi ya. Ciri-ciri orang muslim yang memiliki etos kerja tinggi, amanah. Itu yang paling penting.
Bukan dia punya kemampuan skill, enggak. Orang pintar banyak yang benar susah. Hei, orang pintar banyak agak? Banyak yang mana sama yang benar? Susah mana nyari orang pintar apa nyari orang benar? Jangankan nyari orang benar, nyari laki benar aja susah. Betul atau betul? Yang ngomong ibu-ibu yang punya laki. Laki pintar banyak, laki benar susah. Jadi yang jadi kita cari apa? Yang amanah. Amanah tadi udah saya jelasin. Orang tuh kalau udah mikirin mati amanah. Orang tuh kalau udah mau takut sama Allah baru amanah. Ini zaman sekarang orang pintar banyak, yang benar susah karena mereka nggak mikirin mati, nggak mikirin menghadap kepada Allah. Sampai di sini jawaban saya. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Sumarno, kemudian juga Ustaz Kasih. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi motivasi untuk kita untuk meningkatkan etos kerja kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Nah, di segmen akhir tadi sebelum kita doa bersama-sama insyaallah dipimpin oleh Kiai Sumarno Syafii, kita akan mendengarkan konklusi atau kesimpulan berkaitan dengan etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi, Bapak di Damai.